Oke, kita mulai saja. Waktu terus berjalan ya. Ini udah azan isya, nanti ini lagi ya kan. Diskusinya lagi nanti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ke ukuran letak ya, ada di pertemuan kelima ini. Kita masuk ukuran letak. Karena terlalu banyak, nggak bisa semua dimasukkan. Nantilah waktu men-screenshot, saya masukkan. Oke, jadi ukuran kelima ini harusnya ya. Ukuran kelima, pertemuan kelima, ukuran letak. Nah, ukuran letak itu ada 3, Dede. Suaranya Bu kedengaran jelas? Jelas, Bu. Itu nggak jelas kan? Jadi ada 3, kuartil, desil, dan persentil. Nah, kuartil ini maksudnya data itu dibagi jadi 4 bagian, ya. Sama kayak apa namanya itu? Kumpulan menyanyi. Kalau dia 3 kan trio, ya kan? Kalau 2 duo. Kalau 4 kuartet. Nah, jadi kuartil dari kata kuartet tadi, itu perempatan data. Jadi data itu N-nya dibagi 4 bagian. Nah, untuk menghitungnya nanti pada rumus kuartil nah, itu pakai pembagian 4 ya. Nah, kalau desil dari kata dasa 10 persepuluhan data. Jadi data itu dibagi jadi 10 bagian. Persentil per seratusan persen. Jadi data itu dibagi jadi 100 data. Nah, kuartil ada 3 jenis ya, kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Kuartil bawah atau kuartil pertama Q1, nah itu seperempat data yang pertama. Ya. Tapi ingat adik-adik, kuartil itu dari kelompok data yang sudah diurutkan terlebih dahulu. Nah, jadi nggak langsung, oh ini ada data mentah langsung bagi 4, enggak. Ya. Urutkan dulu dia dari yang terkecil, atau dibuat tabel lah kayak alternatif 2 kemarin ya. Nah ini kan selalu diurutkan dia adik-adik. Dari yang kecil sampai yang besar. Walaupun bukan data berkelompok, misalnya data tunggal, sama ya, urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Gitu. Nah, ini rumus untuk kuartil data tidak berkelompok. QI, I-nya itu kuartil ya, 1, 2, dan 3. Jadi nggak ada 4. Nggak ada 4/4, yang ada sampai 3/4 data. QI sama dengan nilai ke, ini kalau dia data tunggal maksudnya. Nilai keberapa dia untuk I ke 1, nah kurangkan dengan I kali M tambah 1/4 ya. Jadi untuk menentukan kuartil, desil, persentil ini adik-adik harus kita tentukan dulu letaknya. Letaknya pada kumpulan data tersebut. Nah, letaknya itu kan 1/4 data, setengah, dan 3/4 data. Atau 20%, 50%, dan 75%. Kalau dia Q1 20% dari data, Q2 itu 50% dari data, Q3 itu 75% dari data.
Kalau di dalam pecahan, Q1 itu 1/4 dari data. Q2 setengah dari data, Q3 3/4 dari data. Nanti dipakai untuk menentukan letaknya dulu, adik-adik. Karena kalau sudah ketemu letaknya, kita sudah bisa menentukan masuk di kelas mana dia ya. Nanti batas bawahnya ada, frekuensinya ada, frekuensi kumulatifnya juga ada. Nah, jadi tentukan dulu letaknya, baru ditentukan nilainya. Paham ya? Jadi langkahnya itu ada, nggak langsung kita bagi 4, enggak. Urutkan dulu. Terus tentukan letak Q1 di mana, letak Q2 di mana, letak Q3 di mana. Nah, baru tentukan nilainya menggunakan rumus. Ini untuk data berkelompok, rumus QI, kuartil ya, sama dengan batas bawah ditambah interval atau lebar kelas C ya, selalu C dipakai, dikali buka kurung I kali N, ini I kali N ada. I-nya itu kuartil keberapa, N-nya itu banyak data. Per 4 karena dia kuartil. Kurang F besar per F kecil. F kecil itu frekuensi pada kelas kuartil tersebut. Nah, kita ambil kuartil bawah ya, kuartil 1. Frekuensinya berapa? Ya, masukkan ke F. Untuk F besarnya itu kumulatif dari frekuensi sebelum kelas kuartil. Nah, biar lebih jelas kita masuk ke contohnya saja. Ya. Ini yang tabel kemarin juga alternatif kedua, masih yang kemarin ya. Kelas pertama 9 sampai 21, kelas kedua seterusnya sampai kelas ke-7 87 sampai 99. Ini frekuensinya masih sama, nilai tengahnya masih sama, sigma F-nya masih sama, sama-sama 60. Nah, untuk C atau interval itu atau lebar kelas itu dari sini aja deh. 9 sampai 21 misalnya. Kita bilang ini berarti 9-nya ikut dihitung. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada 13 interval 13 atau lebar kelasnya adalah 13 ya. Nah, atau dari rumus C waktu pertemuan kedua itu boleh juga ya. Ini pertemuan kelima ya, belum kuis kita. Ya, nantilah setelah ukuran letak baru kita kuis ya. Nah, kita menentukan Q1, Q2, Q3. Cara langkah pertama adalah tentukan dulu letaknya tadi ya. Nah, Q1 membagi data jadi 20% atau seperempat, Q2 membagi data menjadi 50% atau setengah, Q3 membagi data menjadi 70% atau 3/4 dari 60 ya, dari data 60. Nah, kita tentukan dulu letaknya Q1 25% kali 60 ya, 20% kali ibu langsung seperempat jadi 60 bagi 4, atau boleh adik kalikan 20% kali 60 nggak apa ya, 60 bagi 4 15. Nah, kita lihat kumulatifnya adik. Ini kan sudah diurutkan ya kan. Nah, letak data ke-15 itu ada di kelas ke-4 di 48 sampai 60. Kenapa? Nah, ini kan ada 3 ya untuk kelas pertama. Untuk kelas kedua dia sampai 7. Berarti data ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 ada di kelas kedua. Data ke-8, 9, 10, 11 ada di kelas ketiga. Nah, data ke-12 sampai 19 ada di kelas ke-4. Sedangkan Q1 tadi letaknya di data ke-15, adik-adik. Dari 20% kali 60 ya kan. Letaknya ada di data ke-15, berarti di kelas ke-48 sampai 60. Paham kira-kira sampai sini? Jadi kita tentukan dulu letaknya. Q1 letaknya di mana? Di data ke-15. Data ke-15 di kelas yang mana?
kelas 48 sampai 60. Karena kan kalau kita kumulatifkan ini 3, 7, 11, 19. Berarti di sini dia letak data 15 itu ada di sini. Sedangkan untuk Q2 50% dari 60, otomatis 30 ya. Nah, 30 itu sampai sini dia tadi sudah 19. Tambahkan 12, 31. Nah, batas kelas ke 6173 itu sampai ke data 31. Sedangkan letak Q2 ada di data 30. Nah, berarti letak Q2 ada di kelas 61 sampai 73. Ya. Gitu, paham Adek? Ini letaknya harus dihitung dulu ya. Dari 1/4, setengah, dan 3/4. Atau 20%, 50%, 70%. Letaknya baru ya. Nah, untuk letak Q3, 70% kali 60. Atau kalau itu, langsung saya kalikan aja. 3 bagi 4 kali 60. Atau 3/4 kali 60. Saya lebih mudah ngitungnya pakai pecahan. Oh, persen boleh juga ya, 70% kali 60 boleh. Nanti letaknya di 45. Data ke 45. Nah, kita hitung data 45 letaknya di mana? Sampai di 12, tadi 31 ya. Tambah 23, berapa itu? 54. Nah, 24. berarti ya letak data ke 45 ada di 74 sampai 86. Karena batasnya itu sampai data ke 54 dari data ke 32. 32, 33, 34, ya kan? 35, 36 sampai 54. Letaknya ada di kelas ini. 74. Kalau letaknya sudah dapat, baru kita tentukan, baru kita tentukan nilainya. Nilainya pakai rumus tadi. Ya, L0 tambah C kali I, buka kurung, I kali N per 4 kurang F besar per F kecil. Nah, Q1 letaknya kan di 48 sampai berapa tadi? 60. Berarti batas bawah kelasnya 47,5 dengan frekuensi 8 ya. Kumulatifnya 11. 11 itu dari 3 tambah 4 tambah 4. 8-nya nggak ikut ya, untuk F besar 8-nya tidak ikut. Frekuensi sebelumnya saja yang dijumlahkan. Nah, ini masukkan ke rumus, batas bawahnya 47,5 ditambah C 13 buka kurung, I-nya 1 ya, ini kan data pertama, kuartil pertama. Berarti I-nya 1 kali N 60 per 4 kurangi F besarnya 11 per 8, ini F kecilnya. Frekuensi pada kelas Q1. Nah, ini dihitung ya, 60 bagi 4, hitungnya dari dalam kurung Adik-adik, atau kalau punya kalkulator yang bagus ya, bisa sekaligus dia. Kan kalkulator yang otomatis itu dia yang perkalian pasti dikerjakan terlebih dahulu ya kan. Atau pakai kurung beberapa kali bisa, biar jangan ribet hitungnya. Tapi kalau saya biar lebih teliti, kerjakan dulu yang dalam kurung ya. Walaupun kalkulator kita bagus ya, belum, kadang juga sering salah ya, sering error kalkulatornya itu, sering salah hitung. Pas kita ngitung kedua kali baru dapat nilai betul. Nah, sering juga seperti itu. Jadi 1 kali 60 bagi 4 15 kurang 11 4 ya. 4 per 8 itu 0,5 kali 13 berarti 6,5 ya. 6,5 untuk hasil di sini, tambahkan 47,5, hasilnya 54. Nah, itu. Untuk Q2 sama, kelasnya itu ada di 61 sampai 73 tadi ya. Berarti batas bawah kelasnya 60,5 dengan frekuensi 12. Frekuensi kumulatif sebelumnya itu jumlahkan yang ini ya, Dedek. 3 tambah 4 tambah 4 tambah 8. Ya, hasilnya 19. Ini sama 60,5 ditambah C 13 buka kurung I kali 60, I-nya 2 bagi 4, ini berapa nih?
2 dengan 4 coret dapat 2, 30 ya. 30 kurang 19 itu 11 ya kan? 11 per 12 11 per 12 itu hasilnya 0,9167 kali 13 kali 13 baru tambah 60,5 74,41 sekian. Jadi dibulatkan dia 72,42 ya. Q3 sama Dedek. Ini batas bawah kelasnya. Kelasnya ada di 74 sampai 86. Berarti batas bawah kelasnya 73,5 dengan frekuensi 23. Frekuensi sebelumnya ini 31 kan tadi. Sini seperti itu sih. Ini 23, 360 bagi 4 kali 15 kali 3 45 ya. 45 kurangi 31. Kalkulatornya kenapa? 45 kurang 31. 14 bagi 23 0,6086 ya. Kali 13 7,91 sekian baru tambah 73,5 81,4130 dibulatkan dia 81,41 saja ya. Itu untuk kuartil cuma sampai 3 Dedek, tidak ada 4/4 ya kan. Kalau 4/4 itu kan 1, jadi dia tidak kuartil, dia satu kesatuan data jadinya. Nah, untuk desil, desil per sepuluhan data atau kelompok data yang sudah diurutkan dari yang besar ke yang kecil atau dari yang kecil ke yang besar. Tapi jarang ya, Dedek. Selalu mengurutkan data itu dari yang kecil ke yang besar. Tapi pernah juga saya lihat, tapi itu untuk frekuensi kumulatif lebih dari. Ya, jarang sekali pokoknya. Selalu diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Seperti tabel ini ya kan. Kan dari 9 dulu sampai 21, baru 22 ke 34, sampai 87 sampai 99. Ya, selalu mengurutkannya itu dari yang kecil ke yang besar. Nah, dibagi jadi 10 bagian yang sama besar. Ini untuk desil rumusnya sama kayak tadi ya. Cuma dia per 10 Adik. Terus batasnya cuma sampai 9. Jadi 1/9, 2/9, 3/9 ya. 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 sampai 10/9. 9/10 terbalik saya. 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 sampai 9/10. Tidak ada 10/10. Jadi batasnya cuma sampai 9. Nah, untuk persentil nanti cuma sampai 99/100. Ya kan? Tidak ada 100/100. Nah, untuk data berkelompok juga sama kayak tadi, cuma di sini per 10 ya. Kalau tadi kan per 4. L0-nya sama batas bawah, C-nya sama interval atau lebar kelas, I-nya per 10-an data ya, mau ke berapa kita ambil. N-nya banyak data sama 1/60, tapi di sini per 10. F besarnya juga sama, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. F kecil, frekuensi kelas desil. Contoh, kita lihat ada tabel. Coba saya mau ambil ini dulu, Dedek, screenshot-nya. Kameranya diaktifkan saja. Apa sih? Mungkin depan. Iya. Ada dia sudah isi di forum diskusi? Belum saya buka juga ya nanti. Udah ya. Nanti saya ini ya. Oke, screenshot dulu.
Nggak pusing kalau saya. Mungkin karena cuaca terlalu panas. Ya kan? Berapa suhu hari ini ya, Dede? Suhu tadi siang berapa? Ada yang cek? Luar biasa. Kalau tadi siang nggak terlalu ini, Bu. Semalam sampai hampir mau 40, Bu. Iya kan? Saya pusing sampean. Iya. Hari Jumat yang lalu juga 38 atau berapa? Sedangkan suhu badan manusia aja 36 sampai 37. Membuat kepala jadi pusing ya. Ini Ibu dari Ya, tadi. Bu. Apalagi kalau siang-siang, Bu. Iya. Apalagi yang bekerja ya kan di luar. Panas betul. Keringat itu nggak ini, cuma kepalanya aja berkeringat. Badan saya enggak. Kalau di rumah saja, ya kan? Oke, ini untuk desil contoh cuma D3 dan D7. Padahal kalau desil kan dia sampai 9 tadi ya, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. Nah, pada contoh kita cuma 3 dan 7 saja. Desil ketiga membagi data jadi 30%, desil ketujuh membagi data jadi 70%. Atau kalau kita mau buat pecahan ini 3/10. Boleh ya. D7 jadi 7/10. Sama kayak tadi, 25% jadi seperempat, 50% jadi setengah, 70% jadi 3/4. Nah, ini juga sama. Ya, ini dibuat 7/10 boleh. 3/10 boleh. Atau lebih mudah ngitung mungkin ya 30/100 dan 70/100. Kita hitung 30% dari 60 itu letaknya di data ke-18. Nah, letak ke-18 itu ada di kelas 48 sampai 60 karena batasnya ini kan 19 di sini kan. Ya, 3 tambah 4 tambah 4 tambah 8 itu 19. Sedangkan untuk D3 itu letaknya di data ke-18. 18 itu di kelas ke-48 sampai 60 dengan frekuensi 8. Nah, sedangkan untuk D7, desil ke-7, 70% dari 60, berarti 42, ya kan? Atau 7/10 kali 60 boleh, 42. Nah, itu letaknya ada di 74 sampai 86. Karena untuk kumulatif di kelas itu 54 dia. Nah, ini kan 3 tambah 4, 7, tambah 4, 11, tambah 8, 19, tambah 12, 31, tambah 23, 54. Nah, sedangkan ini letaknya di 42. Ya kan? Nah, letaknya sudah dapat, baru tentukan nilainya. Rumusnya sama, Dedek. L0, batas bawah ya, ditambah C kali I kali N per 10. Per 10 ini diingat, yang tadi kan per 4. Nah, dikurang F besar per 8. Ya, cara ngitungnya sama, 3 kali 60 per 10 atau coret nolnya aja ya. Tinggal 18 kurang 11, 7. 7 per 8. 7 dibagi 8 kali 13. Ya kan, baru tambah 47,5. 58,87. Sekian. Dibulatkan 3 digit boleh, atau 2 digit kayak yang tadi ya, Dedi. Tapi waktu saya kuliah dulu ya, S1, itu selalu 4 digit belakang koma, Dedi. Tapi dia dipotong, bukan dibulatkan. Jadi berapa batasnya 4 digit, ya stop, di situ diambil. Ya, untuk keseragaman perhitungan saja. Ya. Jadi disepakati 4 digit belakang koma. Akhirnya mau buat 2 boleh ya. Tapi kalau 2 kan lebih banyak pembulatannya kan. Bagus 4 belakang koma. Nah, untuk D7 sama, kelasnya tadi di 74 sampai 86, batas bawah kelasnya 73,5 ya. Ditambah C 13 kali I-nya kan 7 ini ada desil ke 7 kali 60 kurang 31 per 23. Jadi ini coret 00, tinggal 7 kali 6 42 kurangi 31 11 ya.
dibagi 23, 0,47 baru kali 13, 6,21 baru tambah 73,5. 79,7173 sekian. Dibulatkan 79,72. Boleh. Bisa kira-kira habis itu? Adik-adik? Nah, untuk persentil ini tidak ada contohnya ya. Jadi adik-adik buat di catatan saja, tidak dikumpulkan ya. Untuk latihan saja, uji kita paham atau enggak. Nah, nanti dibuat persentil ke 45 dan 60. Tapi udah, itu di kelas lain sudah diganti saja. Ya, persentil ke 50 dan 75. Nanti dicoba di catatan ya. Dicoba sendiri, dihitung. Nah, diingat ini adik-adik per seratusan. Ya. Rumusnya sama persis, cuma dia per 100. L0-nya, nah tentukan dulu letaknya. Jadi letak persentil ke 50 ada di data berapa, persentil ke 75 ada di data berapa. Baru dihitung nilainya pakai rumus ini. Ya. Ini kan batasnya sampai 99 per 100, ya kan? Tidak sampai dia 100 per 100. Oke, rumusnya sama, dicari untuk persentil 50 dan persentil 75 ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan adik-adik atau langsung ke e-learning saja? Langsung saja lah ya. Untuk diskusi atau ada yang mau ditanyakan sebentar mengenai penjelasan tadi? Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan Adinda Melia. Itu kan Bu tadi kata Ibu kan kalau misalkan kita kan cari persentil 50 sampai 75. Sebelum kita cari itu kan kita harus mengetahui persennya berapa. Letaknya. Itu sama Bu. Ya, seperti desil 30 untuk persentil 50 itu membagi datanya sebesar 30% dan untuk persentil 75 itu membagi datanya 70%. Bukan. Kalau persentil ke 50 berarti 50%. Oh. Kalau 75 persentil ya, ini kan desil ya. Persentil 75 membagi data 75%. Nah, itu makanya Ibu bilang tadi, kalau persen kita agak bingung kan, Dede. Ini kan desil kan, desil ketiga, berarti 3 per 10. 3 per 10 itu kan 30 per 100. Ya kan? Nah, kalau desil 7, harusnya di sini 7 per 10. 7 per 10, atau dibuat dalam persen, 70 per 100. Makanya agak rancu, jadinya kita nangkapnya agak ini kan, enggak langsung. Ini harusnya 30 per 100, 30 per 100 atau 3 per 10. Kalau desil 7, 7 per 10. Lebih mudah kita nangkapnya, Dede. Kayak gini lah. Ini desil ke 1 berarti 1 per 10. Desil kedua 2 per 10. Desil ketiga 3 per 10. Dari banyak data. Biar mudah kita ngitung letaknya. Tapi mau dibuat dalam persen seperti ini boleh ya. Nah, sama kayak kuartil. Kuartil tadi mana? Ini yang letak ini, yang ini ya, persen. Kuartil 1 berarti 1 per 4. Kuartil 2 berarti 2 per 4 atau setengah. Kuartil 3, 3 per 4. Gitu. Ini kan dalam persen, makanya agak salah persepsi kita jadinya kan. Nah, karena 1/4 itu 20%, nah ditulis di sini 20%. Setengah itu atau 2 per 4 tadi, 2 per 4 itu 50%, makanya ditulis 50%. Q3, 3 per 4 itu sama dengan 75%. Jadi rancu nangkapnya. Itu dia. Jadi kalau persentil, kan datanya sampai 99 per 100 ya. Berarti kalau persentil 50, 50 per 100. Persentil ke 75, 75 per 100. Sudah langsung dia persennya. Ya, beda dengan desil dan kuartil tadi. Kalau desil dia harusnya 3 per 10 dan
7/10. Nah, ini ya, 3/10 dan 7/10. Biar kita mudah nangkapnya, Dede. Ini juga harusnya 1/4, 2/4, 3/4. Gitu. Karena ini persen, sudah langsung persentil. Nah, langsunglah 50% atau 50/100 dan 75/100. Bisa, Dinda? Insya Allah bisa, Bu. Terima Iya. kasih, Bu. Yang lain ada, Dedek? Dinda, Olivia, Rizka, Ayu. Banyak ya? Iya. Bu, Apa Dinda tuh? mau nanya, Bu. Iya, silakan Dina. Hai Dina. Itu kan tadi kan, Bu, di desil itu kan pernya kan per 4. Desil per 10. Di kuartil Kuartil. per 4. Di desil per 10. Ya, Terus di persentil itu kan dia pakai per 100% kan. 100. Ya, itu memang udah ketetapan ya, Bu? Iya, karena kuartil kan kita jadi membagi data jadi 4. Kalau desil kita Oh bagi iya, data jadi 10. jadi 10. Persentil kita bagi data jadi 100. Makanya ada per 4, per 10. Oh, gitu. Oh ya, Iya. oke, Bu. Makasih ya, Bu. Makanya saya bilang dari tadi, bagi data jadi 4, berarti per 4 bawahnya. Bagi data jadi 10, bagi 10 datanya. Jadi per 10. Oh iya, iya. Oke, Kan? makasih, Bu. Iya. Yang lain ada deh. Lanjut di e-learning lah ya. Udah jam 8:02. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.